Ya oke semuanya, balik lagi di Artgate Studio dan kali ini saya akan membuat scan horror ya di Blender. Nah, pertama-tama langsung saja kita akan membuat sebuah jalan dulu ya, yang saya akan meng-add plane di sini dan juga eh, ukurannya akan 5 atau berapa ya? 10 meter. Ya 5 meter saja. Nah, nah di sini itu kan sama panjangnya sama lebarnya ya, plane itu ya. 5 kali 5 ya semuanya. Nah, oke langsung saja kita ke shading mode, lalu add. Di sini ada image texture dan lalu color disambungkan ke base color. Nah, dari sini kita langsung saja memasang tekstur yang kalian inginkan, dan juga saya akan meng-add modifier array di sini. Nah, untuk itu saya akan menduplikat si jalannya agar si jalannya itu bisa memanjang ya, memakai arraynya. Dan kita langsung saja add curve di sini untuk membuat jalur jalannya ya, dimana kita akan membuat jalur belok-beloknya itu memakai curve. Nah, oke, di sini langsung saja kita add modifier dan lalu modifier curve. Nah, sudah. Nah, di sini ada curve object, kita pilih ke curve-nya yang object curve ya. Dan di sini count-nya juga kita banyakkan ya, sebagaimana itu jalur curve-nya ya. Nah, untuk itu di sini juga kita bisa mengedit curve di sini, bagaimana jalurnya, bagaimana belokannya, kita bisa membuat jalannya di sini. Nah, oke, kita langsung saja di sini itu array-nya itu kita panjangkan yang bagian jalan, untuk jalan semakin panjang itu memakai array ya. Yang kedua, langsung saja kita akan membuat trainnya. Trainnya saya akan membuat bukit ya di dalam plane ini, dan paskan sebagaimana ya jalur si jalannya itu segimana kalian paskan saja. Dan juga subdivide yang menurut kalian itu ya, jangan terlalu banyak juga subdivide-nya agar tidak terlalu banyak segmennya. Lalu saya akan memakai weight pen di sini untuk membuat sebuah weight di sini, karena displacement-nya itu akan berhubungan dengan weight. Nah, untuk yang jalur yang jalannya itu saya akan menghasilkan weight-nya yang nilainya 0. Oke, langsung saja kita akan meng-add modifier displacement dan lalu ke tekstur, dan teksturnya diganti sama cloud. Dan terserah kalian itu sebagaimana di di sininya ya, di displacementnya itu. Dan brightness juga. Nah, untuk brightness itu untuk menaikkan sebuah trainnya agar trainnya itu sebagaimana tingginya itu ya, tergantung train dan juga strength juga. Nah, untuk itu saya akan meng-sculpting si trainnya agar terlihat ya rapi dulu. Nah, oke, jika kita sudah jadi, di sini saya akan membuat dulu sebuah pembatas jalan ya, yang mana itu yang arah kiri jalur kanan dan jalur kirinya saya akan membuatnya. Dan juga di sini di edit mode jangan lupa kalian loop cut itu sebagai subdivide-nya agar bisa dihubungkan dengan curve. Nah, oke, kita sudah hubungkan ke curve, kita langsung saja kita di kalau menurut kalian ukurannya tidak sesuai, kalian bisa mengscalekannya ataupun mengeditnya lagi. Dan juga seperti biasa tadi, seperti yang tadi itu saya akan nah sekarang saya akan memilih screen wrap untuk si curve yang tadi, dan lalu screen wrapnya itu kita apply ya, agar
si jalannya itu menuruti si string wrap-nya yang si train tadi. Nah, oke, kita rapikan lagi dengan memakai sculpting. Nah, langsung saja di sini kalau dilihat itu jalannya itu terlihat gaping. Nah, langsung kita memakai solidify agar tidak terlalu gaping ya. Nah, di sini kita mencari angle pada kamera. Langsung saja di situ ada view dan lalu elegant camera to view. Dan juga edge cylinder saya akan vertexnya kita kurangi menjadi 10 agar tidak terlalu banyak si vertexnya. Nah, disinilah kita langsung saja membuat si tiang listriknya. Bukan tiang listrik ya, tetapi ini adalah lampu jalanan ya, yang biasanya kalau di tol kita suka lihat ataupun di jalan-jalan. Dan juga dalam lampunya juga kita buat di sini. Nah, oke, untuk si mangkok lampunya dan juga kaca lampunya kita akan pisah ya, agar kita tidak susah untuk mengeditnya. Oke, ketika sudah, kita akan menjoinkannya dengan Ctrl J gitu, dan dia akan menjoin ya kalau kita mencet Ctrl J, dan juga apply object ya. Langsung saja kita memposisikan pada si si pembatas jalan ini. Dan juga seperti biasa lagi, seperti yang tadi, saya akan menggunakan array untuk mengikuti si curve ini ya. Nah, oke, kalau misalnya teman-teman terjadi yang kayak gini, kita tinggal memindahkannya saja ya, tinggal nge-grab-nya saja lalu tempatkan di mana yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa mengaturnya memakai array-nya sebagaimana itu array-nya, dan juga jaraknya itu kita akan memakai array. Nah, untuk setting word-nya itu color-nya itu saya akan turunkan ke hitam, dan juga kita akan menggunakan light ya, light sun berarti. Dan juga arahkan mataharinya. Nah, oke, kita sudah lihat ya. Nah, untuk settingan malamnya saya akan menurunkan si light ini ke lightnya itu pokoknya ke warna gelap. Nah, oke, kita sudah lihat di sini ya. Di sini sudah ada settingan malamnya seperti begini. Nah, untuk lampu jalanannya saya akan memberikan area jenis lampu yang area, dan juga kita akan menduplikat semuanya sampai ke lampu yang di ujung ya. Dan mungkin kalau kalian ada yang tahu dengan cara cepat menduplikat si lampunya juga, kalian juga bisa berkomentar ataupun bagaimana. Nah, di sini saya akan langsung saja memakai kabut ya, sebuah fog. Di sini saya akan memakai prinsipal volume untuk fognya, dan juga density-nya saya kurangi ya, pokoknya seperti bagaimana kalau kelihatannya itu seperti kabut. Nah, untuk emissionnya saya mungkin tidak akan memakai ya, karena kalau emissionnya sampai 0,01 itu ya dia sudah bercahaya ya, sudah terlalu bercahaya, jadi saya akan menggunakan density-nya saja. Nah, oke, mungkin di situ itu ada dua arah, dan lalu saya akan menduplikat bagian si
gagang lampunya ya yang panjangnya, dan lalu mensperetkan. Nah, oke, dengan array yang sudah dimodifikasi, kita bisa langsung arraynya itu bisa langsung ada di duplikasi yang tadi. Nah, di sini kita langsung saja lampunya itu kita arahin kemana. Dan juga di sini saya akan memberi tekstur pada terrainnya, yang mana kita kalau melihat pinggir dari tebing itu yaitu batu, dan juga disambungkan kalau melihat dari normalnya itu kita lihat atasnya itu tanah dan pinggirnya itu tebing. Langsung saja kita menyambungkan normal map dan segalanya ke aset principal BSDF nya. Nah, untuk normal map saya kasih tahu kita set dari sRGB ke non color, maupun itu color, maupun itu roughness, ataupun color ramp ataupun normal map. Nah, langsung saja kita add mix shader di sini untuk mix teksturnya, dan lalu spirit exegete, dan di sini ada geometri itu tempelkan pada normal ya. Nah, kita lihat di sini color ramp-nya. Kalau sudah lihat, normalnya itu akan berfungsi pada si color ramp-nya. Nah, kita tahu di sini yang pinggirnya itu malah sudah jadi tekstur yang lainnya ya, yang beda. Dan kita bisa mengaturnya lagi si color ramp-nya. Yes, menurut selera kalian itu bagaimana? Langsung saja kita sambungkan aset-aset teksturnya ke Principled BSFD. Nah, oke, kita sudah lihat ya bagaimana di sini situasinya itu. Oke, dan untuk si penghalang, si pembatas jalannya saya akan memberi tekstur rust ya. Dan juga meng-unwrap, kalian bisa mengatur teksturnya di unwrap. Oke, mungkin segini ya. Kalau menurut saya kalian bisa lebih bagus lagi. Nah, untuk si tiang listriknya saya akan menyambungkan warna meta dan juga tekstur rust ya. Dan saya di sini sudah punya tekstur metal rust di sini, metal yang sudah rusak, agar tidak terlihat polos ya. Dengan mix shadernya itu, vektornya itu memakai noise texture dan juga disambungkan dengan color ramp. Nah, di sini kita add tekstur yang lain ya di bagian bawahnya, seperti yang tadi yang untuk mewarnai untuk menteksturing si terrainnya. Dan hanya saja di sini kita memvektorkannya dengan noise texture. Dan kita bisa atur lagi kalau misalnya di sini kita bisa menggunakan mapping untuk mengatur si bagus teksturnya atau enggak, arahan teksturnya atau kemana. Kita bisa menggunakan mapping dengan koordinat mapping ya. Nah, oke, di sini saya akan menyambungkan UV pada si tiang listriknya.
Dan juga saya akan mengunwrap si lampunya itu. Nah, oke, di sebelahnya juga yang tadi yang kita duplikat kita belum ini dan belum ada materialnya, kita bisa maling data dengan Ctrl L dan lalu material datanya kita adakan. Dan otomatis si materialnya itu akan menyambung ke duplikat yang sebelah lagi. Nah, oke, dengan si lampunya saya akan menggunakan emission dan ya ini hanyalah warna emission ya. Dan juga kalau misalnya kalian di sini ingin ada efek seperti kaca itu, kalian bisa memix si emissionnya dengan glass shader. Yang intinya ya mix shader itu buat memix yang mencampurkan si shadernya. Dan beda seperti edge shader. Kalau edge shader itu untuk shadernya diadakan gitu. Nah, oke, di sini kita sudah membuat si suasananya bagaimana ya, dan juga aset-asetnya bagaimana. Nah, kita di sini ada yang kurang satu, mungkin kita bisa membuat pohon juga di sini. Dan juga kita akan sebelum kita apply si yang duplikatnya tadi, kita juga harus memberi material yang duplikat tadi agar sama si materialnya. Nah, di sini kita akan membutuhkan pohon agar suasananya ya di sana itu terlihat tidak terlalu kosong ya. Dan minimal di sana itu ada seperti tumbuhan ataupun ya walaupun horor di sana itu. Nah, di sini saya akan membuat si wake baru di sini, ataupun kita juga bisa menginvertkannya. Ya, kalau bisa kalian bisa membuat wake baru, karena saya juga membuat wake baru di sini. Dan ya ingat saja kalau wake-nya itu jangan sampai terkena jalannya agar tidak tumbuh si pohonnya di sana. Oke, maaf untuk di sini saya agak nge-lag ya, karena segmennya itu ya terlalu banyak juga. Dan saya juga di sini vertex density-nya saya memilih grup yang tadi kita warnai. Nah, oke, kita sudah memiliki partikel si pohonnya. Nah, di sini dalam rotate-nya saya memilih global X kalau tadi itu. Untuk itu langsung saja kita memberi tekstur pada si pohon ini. Nah, oke, di sini kita akan convert si pohonnya itu menjadi mesh ya, agar kita bisa meng-smart UV unwrap, agar bisa mengunwrapnya.
si teksturnya itu menjadi ya bisa random gitu aku memakai Smart UV Project. Oke, kita lihat hasilnya. Kita juga bisa merandomkannya di particle system memakai randomize ataupun scale. Nah, untuk si rotasi kalian harus cek dulu advance dari si particle systemnya. Oke, untuk jalan kita langsung saja memberikan aset teksturnya seperti normal map dan roughness-nya yang lain-lain juga. Nah, di sini akan menduplikat si fognya itu. Saya akan membuat si kabut yang di bawah untuk agar terlihat seperti terlihat suasanai gitu ya, agar ada suasananya juga. Nah, di sini saya akan menggunakan emission baru ya, dan juga jangan sampai kalian sama dengan material yang fog yang satu lagi yang kalian tadi baru bikin. Nah, oke, di sini juga memakai noise texture sama saja. Nah, untuk scale juga kalian bisa atur di noise texture-nya seperti bagaimana. Mungkin saya akan memberi warna si kabutnya itu warna hijau ya, agak warna hijau, dan jangan terlalu terang ya menurut saya, karena fognya itu tidak akan bercahaya lah gitu. Intinya kabut itu ya udah, kabut itu gak akan bercahaya. Nah, oke, kita langsung saja. Di sini saya mempunyai sebuah FBX orangnya, dan saya akan membuatnya seperti saya akan mengubah. Nah, di sini sih saya membuat orang ya, membuat laki-laki, tapi saya di sini membutuhkan yang perempuan. Saya akan edit lagi di sini karakternya itu menjadi perempuan. Nah, di sini juga saya memakai hair particle ya agar tidak susah juga sih membuat hair low poly itu memakai cloud simulation. Sebenarnya itu bisa juga sih, cuman ya di sini bagusnya itu kita tinggal back saja dan juga kita langsung bisa menyisirnya. Nah, untuk yang low juga sebenarnya saya di sini masih low ya komputernya, dan kita seharusnya memakai mesh ya, rambut yang mesh, dan tidak juga memakai si particle system, karena itu bisa memberatkan komputer. Nah, oke, kita akan membuat tekstur baru untuk orang ini, dan juga shift D di sini. Untuk saya akan mewarnainya di vertex color ya, karena di sini kebanyakannya itu vertex color. Dan lalu kita akan langsung saja membacknya di di cycle render. Di sini juga mukanya saya membuat agak seram ya. Nah, oke, kita sudah jadi di sini, dan lalu kita akan memback si teksturnya, si vertex color ini. Nah, untuk si matanya saya juga akan memberikan mungkin warna merah ya dengan emissionnya.
dan maafkan saja saya membuat si hantunya itu tidak terlalu seram ya. Dan ini mungkin yang di pikiran saya itu seperti ini. Nah, oke, kita sudah lihat ya di sini kita sudah memberi rambutnya seperti apa dan juga matanya itu. Nah, untuk itu saya langsung saja membuat si bajunya seperti bagaimana. Membuat kuntilanak. Nah, dengan profesional editing juga kita bisa terbantu ya bagaimana segmen yang lain itu terbawa. Oke, kita sudah membuat si bajunya. Saya sudah mewarnai si bajunya tadi, dan dengan cara cycle, memback di cycle itu. Dan langsung saja kita akan membuat armatur ya. Saya tidak akan memakai rig face ya, karena tidak terlalu diperlukan rig face nya. Saya hanya akan menggunakan ya bagian-bagian yang tertentu, paling seperti tangan, kaki ya, dan kepala juga yang akan mau digerakkan mungkin. Oke, kalian bisa mengatur posisinya seperti bagaimana. Dan di YouTube sana banyak yang ya memberitahu gitu cara merigging ataupun memberi posisi pada riggingnya juga seperti apa gitu. Nah, oke, kita sudah meng-eventnya dan juga kita sudah meng-rig, kita sudah mengenerate rig di sini hantunya seperti bagaimana. Oke, di sini saya akan memiliki langsung membuat animasinya dan juga fiturnya seperti bagaimana ya, scan-nya seperti bagaimana. Nah, si perempuan saya akan mulai. Kalau kita akan membuat si hantunya itu akan melewat ke kamera kita dan juga menganimasikan kameranya kita. Oke, untuk sebuah tips untuk kalian agar si particle sistemnya itu menuruti si rignya. Nah, caranya itu kalian harus menyimpan si particle sistemnya itu di atas rig, di atas armatur, di add modifier. Kalian bisa mengubahnya di add modifier. Dan juga saya buat si hantunya itu melewat ke kamera kita, dan lalu mungkin saya akan tenggelamkan karena kita akan membuat kameranya itu animasinya itu membalik ke kanan. Nah, untuk yang lainnya saya akan membuat sebuah penglihatan pada si pelang itu agar
sebuah tanda gitu, bisa saja kita sedang di mana gitu. Nah, kita bisa juga dibantu dengan auto keying di sini kalau kita langsung uh, dengan apa namanya? Dengan gerakan mouse kita juga bisa. Dan di sini saya langsung membuat animasi pada hantunya. Nah, semuanya maaf untuk matanya, karena matanya itu saya belum rig ya sebenarnya, dan mungkin nanti saya akan mengeriknya. Langsung saja kita membuat animasi pada hantunya, dan saya akan membuat animasinya sedang memandang kepada kita ya. Nah, oke, di sini kita sudah melihat animasinya seperti bagaimana. Nah, di sini kita lupa tadi mengerik si matanya, jadi kita add lagi aja. Nah, untuk mengerik si matanya itu kita di sini posisinya udah nggak simetri ya. Langsung saja kita duplikat si matanya. Dan lalu untuk mengerik si matanya ini, jangan lupa kalian menekan MC bukan MC ya, Ctrl P, dan juga di sini ada bound juga. Dan jangan sampai kalian mengerik dengan automatic weight. Nah, kita sudah lihat ya di sini suasananya seperti apa ya. Itu ya horor, pastinya mantasnya itu dengan gelap juga. Nah, kita lihat di sini rambutnya itu malah tidak terbawa dengan si riggingnya ya, si manusianya. Nah, untuk si rig matanya kita ke rig layer di sini, dan juga kita bisa memperankan dengan bone ya, jangan sampai ke automatic weight. Nah, dengan bone kita lihat ya si matanya itu malah menjauh. Ya, bagaimana lagi, saya harus memposisikan matanya lagi. Dan tetapi ya akhirnya kita bisa membawa si matanya itu dengan bone yang tadi. Nah, oke, kita sudah membetulkan si matanya. Nah, oke, sekarang kita lihat rambutnya itu nggak terbawa tadi dengan rignya. Oke, semuanya mungkin segini aja dari saya. Sampai jumpa di video yang lainnya.